Perkenalkan, nama saya Elvira Kismanita dan teman saya bernama Aulia Fitri. Kami berasal dari kelas 6E MBS. Ingin menjelaskan judul tentang Google Spreadsheet. Google Sheet itu merupakan sebuah software atau perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, pengolahan data, atau perhitungan sederhana. Nah, dengan Google Sheet ini kita dapat mengedit dan mengupdate data secara bersamaan. Jadi kita tidak perlu membagikan file secara berkali-kali tiap ada editan. Nah, langsung saja masuk kepada langkah-langkah mengakses Google Sheet. Nah, di sini sudah masuk kepada Google Chrome. Langsung saja kita ketikkan di sini Google Sheet. Nah, langsung kita copy ya, sekian. Di sini langsung muncul tampilan halaman dari Google Sheet. Nah, di sini ada artikel spreadsheet. Nah, di sini kita dapat langsung mengubah nama folder atau file yang akan kita bikin. Nah, kita misalnya mau ganti nama dengan aplikasi komputer. Nah, jadi di sini di Google Sheet ini kita dapat otomatis tersimpan secara online. Jadi kita tidak perlu menekan Ctrl Save lagi, ini langsung disimpan di drive kita ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tampilan toolbar, di sini ada file, edit tampilan, sisihkan, format data, alat, ekstensi, bantuan. Nah, ini kurang lebih seperti Microsoft Excel ya. Lalu di sini juga ada hurufkan, ulangi, di sini ada cetak, ini ada format, ini ada zoom. Gunakan format ini. Lalu di sini ada persen, di sini ada kurangi, angka desimal, tambah angka desimal, dan format lainnya. Lalu di sini ada font. Nah, di sini kita mengubah dengan Arial. Nah, di sini berubah jadi Arial. Lalu di sini ada ukuran font. Jadi kita dapat menambah atau mengurangi ukuran font yang kita inginkan. Nanti kita tebal. Di sini ada miringkan, di sini ada coret, dan kita dapat mengganti warna teks sesuai keinginan kita. Lalu di sini juga ada warna isi. Jadi kita dapat mewarnai isi tabel. Kita inginkan, misalnya saya ingin berwarna ungu, maka di sini otomatis akan berubah jadi warna ungu. Lalu di sini ada batas. Nah, di sini ada semua garis batas, ada garis batas dalam, garis horizontal, dan lainnya. Nah, di dalam batas ini kita juga bisa memberi warna batas yang kita inginkan, dan juga ada gaya garis batas. Di sini ada ini garis biasa, lalu di sini juga ada garis tebal, lalu di sini ada tebal sekali, di sini ada garis putus-putus, ini ada titik-titik, dan di sini ada dua garis seperti itu. Lalu dengan yang lainnya di sini ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini jadi kurang lebih ya Google Sheet ini dengan Microsoft Excel. Selanjutnya kita juga dapat mengedit dan menambahkan data di dalam Google Sheet ini. Misalnya di sini saya akan membuat data mahasiswa MBS kelas 6E. Nah, di sini saya menuliskan nama misalnya. Nah, lalu di sini ada NIM dan di sini ada IPK. Misalnya di sini namanya Aulia Fitri. Di sini ada Rizky. Di sini ada Kamtono dan lain sebagainya. Lalu di sini kita akan mengisikan misalnya NIM saya 1215024, di sini 123456678. Lalu di sini ada 1345098. Nah, IPK-nya ini misalnya 36,9, di sini 4,00. Lalu di sini 3,9. Nah, jadi kita bisa mengubah mengeditnya. Misalnya saya mau mengedit nama ini yang tabel bagian atas ini dengan huruf tebal. Nah, lalu di sini fontnya saya mau dengan ukuran 12. Lalu ubah fontnya dengan Flora. Nah, di sini saya juga akan mengubah dengan font 12 juga, lalu Flora. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat mengatur kolom, baris, dan sel. Nah, di sini kita dapat membesar kecilkan kolom dan sel sesuai keinginan kita. Misalnya ini saya akan mengecilkannya karena lebih banyak tempat ya, jadi kita bisa meletakkannya seperti ini. Nanti saya bisa lagi. Selanjutnya kita masuk kepada penggunaan fungsi dasar seperti sum, average, dan rumus lainnya. Nah, di sini kita dapat masukkan rumus ya. Rumus fungsi itu secara otomatis seperti misalnya kita ketik di sini. Nah, di sini sudah terdapat rumus-rumus yang kita perlukan. Misalnya ini sum ini kan untuk menjumlahkan data. Nah, average ini untuk menghitung rata-rata, max ini untuk nilai maksimal, dan min ini untuk nilai minimum. Nah, di sini kita misalnya ingin menjumlahkan semua IPK. Nah, jadi kita akan tekan ini sum. Nah, ini langsung keluar nilai, keluar rumusnya. Ini C2. Lalu kita masukkan ini C2. Nah, ini otomatis langsung terkolom ya data yang kita masukkan. Lalu ini kita masukkan seperti ini. Lalu lanjut ke C3, lalu C4. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini langsung keluar hasil
semua data yang sudah kita gunakan rumus tadi ini adalah hasil. Lalu di sini kita akan menghitung rata-rata. Nah, cara menghitung rata-rata itu kita tekan ini fungsi, kita akan ini pilih yang average. Nah, kita masukkan seperti tadi C2, C3, dan C4, enter. Di sini rata-ratanya 3,83333. Nah, di sini kita akan selanjutnya itu mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi ya, kita besarin lagi sedikit, dan nilai terendah. Nilai terendah. Nah, di sini kita langsung masukkan rumus. Ini kalau nilai tertinggi itu berarti max. Nah, kita masukkan seperti tadi C2, C3, dan C4. Nah, di sini nilai tertinggi itu ada pada IPK 4 yaitu Rizky. Lalu kita isi dengan rumus lagi ini minimal. Masukkan lagi ke tadi C2, C3, dan C4, enter. Nah, nilai terendah itu ada 3,6. Itu Aulia Fitri. Nah, seperti itu cara kita untuk menggunakan fungsi rumus ini. Lanjut, kita akan masuk kepada fitur kolaboratif. Nah, di sini kita dapat berbagi spreadsheet, memberi izin berkolaborasi secara real time. Nah, caranya itu kita akan membagikan, ditekan bagikan. Nah, ini kita awalnya itu akses umum itu hanya dibatasi. Nah, di sini kita tekan siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini peranannya itu sebagai pelihat. Nah, di sini kita ubah sebagai editor, bisa juga ubah sebagai pengomentar. Nah, di sini saya akan meminta rekan saya untuk mengedit file yang saya kirimkan. Nah, di sini kita salin link terlebih dahulu, lalu selesai. Nah, di sini dapat dilihat akunnya ini masih menggunakan akun Aulia Fitri. Nah, di sini kita akan berkolaborasi ya, berkolaborasi. Nah, di sini kan tadi misalnya saya nih orang lain, saya mau mengakses file Google Sheet-nya. Nah, di sini kita copy link yang tadi, lalu kita akan otomatis masuk. Nah, tapi di sini saya masih menggunakan akun Google Aulia Fitri. Nah, di sini kita akan mengganti akunnya menjadi Aulia, seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk kepada akun Aulia. Nah, di sini kita akan mengedit file yang dikirimkan oleh Aulia tadi. Nah, di sini saya mau mengedit ini kan huruf namanya masih huruf kecil. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi huruf besar ya. Ini kita klik 2 kali untuk mengeditnya. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa mengeditkan. Misalnya kita mau membuat kolom di sini, kita bisa membuat baris ya, barisnya seperti ini. Nah, lalu di bagian kolom atas saya akan membuat garisnya seperti ini. Saya mau mengubah warnanya menjadi, di sini saya akan mengubah warna kolomnya ya menjadi warna biru. Nah, seperti itu. Lalu di bagian ini, bagian hasil, nah kita masuk lagi ke akun Aulia tadi. Nah, di sini akan berubah secara otomatis sesuai editan dari akun Aulia tadi. Nah, di sini kita dapat berkolaborasi secara real time. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dan diagram. Nah, di sini kita akan memilih di bagian sisipkan diagram. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita dapat memilih jenis diagram yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat garis ya. Nah, kita akan memasukkan rentang data. Di sini kita hapus dulu. Nah, dalam memilih rentang data, kita bisa memasukkan contohnya ini di bagian nama. Jadi kita blok saja nama dari Aulia Fitri sampai Kantono. Nah, selain nama, kita juga akan memasukkan data IPK. Nah, kita blok saja dari IPK 36, 4 sampai 3,9. Nah, setelah itu sudah masuk selnya, lalu kita tekan OK. Nah, maka di sini akan keluar grafiknya. Lalu kita akan, misalnya kita mau ubah menjadi